Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ngadangukeun, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Niatkan seperti itu. Sehingga bangsa ini banyak yang terbela. Termasuk dari upaya pemerintah adalah bagaimana bangsa ini punya kemampuan, punya skill, punya keahlian di dalam kemaslahatan hidup. Di antaranya adalah ekonomi. Nah, bagian daripada ekonomi di sini, alhamdulillah, di BLK ini sudah ada beberapa bidang yang menjadi solusi bagi masyarakat. Barusan Al-Fakir sudah mengunjunginya, sudah melihatnya, sudah survei. Bahagia sekali. Ada pelatihan komputer dan berbagai kreativitas yang menggunakan komputer, kan? Yang nanti bisa menghasilkan uang. Ada juga pelatihan las listrik, kan? Ada pelatihan otomotif, masya Allah, kan? Ada juga menjahit, ada juga pertanian, masya Allah, kan? Ada peternakan, ada apa lagi? Mebler, subhanallah. Ya, walaupun belum begitu banyak, ya kan? Tapi titik-titik intinya, masya Allah, titik-titik intinya itu sudah bisa dapat. Dan ini bisa menjadi satu media yang sangat manfaat sekali untuk memajukan bangsa, untuk memajukan warga Sumedang. Dan Al-Fakir pun juga sudah merencanakan. Barusan sedang ngobrol-ngobrol, insya Allah ahli Majelis Asy-Syifa akan didata. Yang ada di Sumedang ini, di seluruh kecamatan akan didata. Barangkali siapa kaum-kaum du'afa yang tidak mampu ingin belajar, kan? Ini dikasih dananya, uang makannya dikasih, uang sakunya dikasih, kan? Peralatannya tidak usah beli sendiri, tinggal mau datang. Bahkan barusan kalau ada yang jauh mau disiapkan asramanya katanya. Masya Allah. Kita sangat gembira sekali dan kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan ternyata sumbangsih dari bangsa Indonesia ini melalui pajak-pajak tadi, ternyata masya Allah ini bisa melahirkan amal yang sangat brilian sekali bagi bangsa ini, yang manfaat bagi bangsa ini. Ini bagian daripada amal soleh yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita insya Allah akan mendata ada berapa anak yatim se-Kabupaten Sumedang, siapa pemuda-pemudinya yang ingin belajar komputer tanpa biaya sedikit pun, ya, ingin belajar otomotif, ingin belajar itu ini yang sudah disediakan di sini, nanti akan diatur. Bahkan rencana insya Allah santri-santri dari Asy-Syifa pun juga semuanya akan diadakan kurikulum khusus yang dikerjasamakan, digabungkan dengan bantuan BLK ini, insya Allah, sehingga anak-anak kita laki dan perempuan nanti keluar dari pondok pesantren Asy-Syifa itu betul-betul mereka di samping punya keahlian dalam keilmuan, kan, dalam dakwah,
amal soleh dan akhlakul karimah dan kalimat thayyibah, akidah yang sempurna, juga mereka punya keahlian di dalam kemaslahatan hidupnya. Ini yang kita inginkan. Ini yang kita inginkan. Dan insyaallah ini akan menjadi program permanen di pesantren kami Asy-Syifal Mahmudiyah, supaya anak didik kita betul-betul keluar itu mereka sudah ahli dalam berbagai hal. Kita wajib bersyukur kepada Allah, dan kita bersyukur kepada pemerintah, bersyukur kepada keluarga besar BLK, dan ini akan menjadi amal soleh. Kalau niatnya lillahi ta'ala, niat menyayangi atas perintah Allah, menyayangi bangsa ini, menyayangi umat manusia, membela semuanya, dibela oleh kita, maka dakwah kita bukan semata-mata dakwah dalam keimanan saja, dalam membangun akhlakul karimah saja, di dalam membangun tatanan aturan hidup kita. Bukan itu saja, tapi juga bahwa dakwah kita bagaimana mendidik umat Islam ini, muslimin dan muslimat ini memiliki keahlian di dalam membangun kemaslahatan hidupnya. Kenapa? Kalau tidak, inilah yang menjadi masalah. Dan ini akan mencoreng-moreng nama baik agama itu sendiri. Seolah Islam tidak mengajarkannya. Padahal Allah mengajarkan di dalam Qur'annya berbagai keahlian. Nabi mengajarkannya di dalam sunnah berbagai keahlian. Namun karena tidak diwujudkan dalam kehidupan, akhirnya umat Islam ini tidak memiliki keahlian. Ketika umat Islam tidak memiliki keahlian dalam hal itu, maka lahirlah berbagai permasalahan dan kesulitan-kesulitan. Paham? Paham? Maka satu demi satu diselesaikan. Dakwah dari sisi membangun akidahnya juga diselesaikan. Bagaimana menyelesaikan masalah akhlak, bagaimana menyelesaikan masalah amal soleh, bagaimana menyelesaikan masalah kalimat thayyibah, artinya bagaimana membangun itu semua. Sekarang kan banyak masalah di manusia itu. Dari sisi akidahnya banyak masalah, dari sisi aturan hidupnya banyak masalah, dari sisi etikanya banyak masalah, dari sisi perbuatannya banyak masalah, dari sisi ucapannya banyak masalah, kan? Akhirnya ini membuat kacau tatanan dalam kehidupan, membuat hidup ini tidak aman dan tidak nyaman. Mau mati enggak? Mau mati enggak sanggup lagi ya. Hidup pun tertekan. Hidup tertekan, mati tidak sanggup lagi. Kata orang Sunda, ini istilahnya hirup teuneuk, paeh teu hos. Hirup teuneuk, paeh teu hos. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi sekarang. Dan ini harus dicarikan solusinya. Dan agama ini menjadi solusi jika kita jalankan sebaik mungkin ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi solusi yang paling tepat jika dijalankan sebaik mungkin. Maka kita wajib mencari ilmu ini dari para ulama-ulama Allah. Di samping para ulama Allah pun punya kewajiban untuk terus melanglang buana, untuk terus melancong ke sana kemari, menyebarkan ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
insya Allah segalanya akan menjadi barakah. Dan BLK ini akan menjadi bagian dari solusi yang cemerlang. Dan semoga ini diberkahkan. Maka kita harus merubah dari niatnya dulu. Bahwa pemerintah niatnya harus lillahi ta'ala. Dan kita sebagai bangsa pun juga niatnya harus lillahi ta'ala. Ya, sudah dikasih arahan sedikit. Hatta dalam memberikan pajak pun juga kita jangan niat membayar pajak, tapi kita niat ikut menyumbang di dalam membela manusia semuanya, khususnya bangsa Indonesia ini, kan? Di dalam membangun kemaslahatan hidupnya. Bahkan pemerintah juga di sebagian bidangnya membidangi urusan dakwah, urusan agama, urusan keyakinan, keimanan dan keislaman. Tuh. Ini ada bagiannya dan semuanya memerlukan dana, dan dana daripada pajak-pajak bangsa ini dipakai untuk itu. Jika niatnya bangsa ini semuanya bagus, maka negara ini akan menjadi barakah. Bukan cuma Sumedang saja, tapi negeri kita ini akan menjadi barakah. Insya Allah, maka luruskan niat kita semuanya. Karena Allah, tawajuhkan, hadapkan hati kita kepada Allah. Dan terus penuhi hati kita dengan cahaya petunjuk Allah, petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang Allah isyaratkan dan apa yang Nabi isyaratkan dalam kehidupan kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dengan majelis seperti ini, Sumedang menjadi Sumedang barakah, menjadi kabupaten taufik hidayah, menjadi kabupaten rahmat, menjadi kabupaten keselamatan, menjadi daerahnya kebahagiaan, menjadi kotaknya kemuliaan, jadi kotaknya orang-orang soleh, jadi kotaknya para ulama Allah, jadi kotaknya para aulia Allah, jadi kotaknya para santri-santri pengkaji ilmu Allah, jadi kotaknya para hamba-hamba Allah yang agung di sisi Allah. Subhanallah, bijahin Nabi, semoga dengan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengabulkan segala hajat kita. Allah menurunkan hujan rahmatnya kepada kita, hujan barokahnya kepada kita, hujan ampunannya kepada kita, hujan obat kepada kita, hujan keselamatan, hujan nikmat, hujan kemuliaan, hujan taufik hidayah, hujan segala kebaikan di dunia kita, di alam barzakh kita dan di akhirat kita. Bisirri asraril Fatihah. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga manfaat bagi yang berbicaranya dan bagi yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.